suburin dulu pohonnya Om. Ada teknik namanya SCP Om. Nah, gimana tuh? Yang pertama itu S. Fungsi dari kita melakukan foundation pruning adalah untuk sikatin nggak apa-apa gini. Nah, cuman gitu. Sikatin di batang-batang. Gitu semuanya. Saya 100% tanpa atap UV. Gitu. Bisa berhasil. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Yani. Waalaikumsalam, Om Rama. Nah, Om Yani, ini kita lanjut mau siap, apa Om. nih, Om Yani? Kita mau foundation pruning, Om. Nah, ini varian apa, Om Yani? Ini varian Gospi. Teman-teman, kalau sudah subscribe channel Pengangguran PKS, pasti sudah tahu beberapa minggu lalu kita sudah panen nih. Anggurnya lumayan banyak hasilnya, Om. Hasil panennya bisa tonton di channel Om Yani Pengangguran PKS. Betul, Om. Nah, jadi fungsi dari kita melakukan foundation pruning adalah untuk bisa mendapatkan batang tersier yang lebih bagus, teman-teman, ketimbang tersier yang sudah ada gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan mendapatkan hasil buah dengan kualitas grade A gitu. Kalau kita lakukan foundation pruning, teman-teman. Beda dengan kalau kita di los aja tanaman anggur kita, nanti buahnya kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Itu estetika juga nggak bagus, terlalu berantakan, semeraut kemana-mana gitu. Lalu ini ya, numpuk, Om ya? Iya. Nah, Om, itu. tanya nih, Om. Kalau foundation pruning tapi ada buah gini gimana, Om? Ya kita putusannya nggak apa-apa, kita buang, Om. Itu kita buang. Aja. Itu buahnya kan kecil-kecil gitu. Nah, sebelum kita lakukan foundation pruning, kita juga harus bersihkan media tanam kita dulu, Om. Ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau kita nanam pohon tuh kita sering melakukan pemupukan ya, apalagi yang menggunakan pupuk sintetis kimia. Nah, itu harus kita bersihkan dulu kalau bisa ya, dengan cara kita melakukannya dengan siram asam humat, gitu. Jadi residu kimianya bisa berkurang lah minimal gitu. Terus lagi kita harus perhatikan batangnya, Om. Batangnya nggak boleh ada kutu, nggak boleh ada jamur, ya harus bersih. Nah, gimana tuh, Om, caranya? Antisipasinya, saya selamanya pakai sunlight aja, Om. Pakai sunlight aja, sunlight perbandingan 1:1 aja. Nah, jadi untuk takarannya kita lihat batangnya, Om. Kalau batangnya udah kuat, udah coklat, itu 1:1 aman, Om. Jadi mama lemon 1 sendok makan, airnya 1 sendok. Jadi nggak perlu banyak, Om, karena kita sikat aja. Sikat itu udah berbusa sampai ke batang bawah, Om, kalau bisa. Gitu. Jadi kutu perisai harus bersih. Antisipasi aja, Om. Dan sampai nanti pas kita pangkas malah terjangkit penyakit dan jamur. Itu bahaya, nanti nggak bakal seprut ininya. Pakai sunlight. Itu 1 sendok apa-apa. Mau yang buat buah, mau buat yang sayur, sama aja, Om. Karena kandungannya sama, Om. Saya udah baca itu kandungan sama. Nah, gitu. Kemarin udah pakai sunlight? Sudah, Om, betul. Kalau nggak salah masih ada situ, Om. Saya mau ambil nggak? Boleh, bekasnya. Siap, Om, boleh, Om. Nah, ini. Nah, wah, beneran. Nah, iya, gitu, teman-teman. Kita parit, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu banyak, teman-teman. Nah, ini teman-teman contohnya. 1:3 atau 1:1 nggak apa-apa. Ya, jadi mama lemonnya 1, airnya 3 bisa. Kalau takut over ya, tapi aman sih. Ya, kalau terlalu kental. Iya, kalau kental sih aman. Saya pernah, Om, kental. Tapi ini udah saya coba ini. Ini kan kalau nggak salah ini kemarin 1:3 kalau nggak salah nih. Kental warnanya hijau untung, Om, bukannya putih. Itu apa? Susu kental manis. Iya, bener. Bener, Om. Ya, jadi teman-teman, ini udah saya bersihin hari sebelumnya, teman-teman. Ya. Ini bekasnya nih. Contohnya, teman-teman. Boleh, Om. Nah, ini. Ya, jadi itu katanya omong doang ya kan? Om Yani prakteknya cuma omong doang, prakteknya enggak. Jadi enggak, disikatin di batang-batang, Om, ya. Betul. Sikatin nggak apa-apa gini. Nah, cuman gitu. Sikatin di batang-batang. Itu semuanya perlahan aja, nggak usah buru-buru. Sedikit-sedikit biar rata, nggak apa-apa, biar rata. Sehari sebelum, Om? Apa gimana waktunya, Om?
Sehari sebelum atau 3 hari sebelum. 3 hari sebelum, 3 hari sebelum. Oke, gaskan langsung. Siap Om Rama. Ya, nih. Jadi kita mulai dari posisi terdekat akar dulu, Om. Kalau pangkas foundation pruning pangkas sembuhan itu usahakan terdekat akar dulu. Artinya yang tersier pertama dulu. Nah, ini pertama di sini. Nah, kita potong sisakan 2 mata tunas, Om. 2 mata tunas. 2 mata tunas. Itu untuk berlaku semua varian anggur apa untuk ini doang, Om? Berlaku semua varian. Semua varian. Kalau di kebun Babau berlaku untuk semua varian ya. Berlaku untuk semua varian, Om. Jadi kita sisakan 2 mata tunas saja. Mata tunas teman-teman. Ini 1. Ini 1, ini 2 sini. Ya, kita potong sini. Nah, seperti itu. Ini kita lanjut ke tes yang kedua. Sama kita sisakan 2 mata tunas. 2 mata tunas, Om. Bismillah. Ini ada keuntungan juga, Om, kita liarin begini, Om. Jadi batang akan semakin gede kalau pohon diliarin, Om. Ya, jadi kita ada kesempatan buat gedein batang pas setelah panen. Gitu. Ini berarti kemarin hujanan juga, Om, berarti, Om? Hujanan, Om. Iya, kita kan tanpa naungan semua, Om. Tanpa naungan semua, Om. Jadi banyak yang ngomong pasrah aja ya. Iya, ribet nyari atap UV atau gimana. Jadi nggak usah ragu, teman-teman, kalau nanam anggur walaupun belum punya atap UV, ayo coba aja. Betul. Saya 100% tanpa atap UV. Gitu. Dan bisa berhasil. Bisa. 1, 2 potong ini. Berarti di setiap tersier 2 mata tunas, Om, ya? Di atas 2 mata tunas. Iya, samain, Om. 2 mata tunas. Ya? Nah, ini tersier ada berapa, Om, berarti, Om? Ada 8 totalnya. Rencana nanti kita bikin jadi tralis Y, Om. Oh. Ini kan tralis I nih. Nanti kita modifikasi berarti ya ke atas ya. Tralis 1 ke atas saja. Nah, ntar rencana saya mau rubah nih. Jadi sini 1, sini 1. Jadi nambah, Om. Tadinya kan ini 8 tersier. 8 kali 2 jadi berapa, Om? 16 tersier jadinya. 1 ke kiri, 1 ke kanan. Betul, gitu. Ini teman-teman, 1 gini. Iya. 1 ke sana. Gitu. Nanti itu akan memaksimalkan lagi hasil panen, mudah-mudahan. Om, gitu. Menarik. Nah, ini tersier terakhir, Om nih. Enak ya, teman-teman, punya kebun sendiri kayak Om Yani. Benar kata Om Yani tadi, teman-teman, jangan takut untuk memulai menanam anggur walaupun nggak ada naungan, teman-teman. Nggak ada naungan, Om. Beratapkan langit, teman-teman. Cuman harus diantisipasi, Om. Nah, ini kan musim hujan, Om. Nah, gimana tuh? Kalau musim hujan, ya stop dulu pembuahannya. Makanya Om Rama kesini masuk musim hujan udah, makanya buahnya udah nggak ada. Paling nanti ada depan doang itu. Yang tadi ya. Baikonur. Itu kehujanan juga. Hujan, Om. Ketampiasan ya itu ya? Ketampiasan, tadinya kita pakai atap UV, cuma atap UV-nya udah rusak. Jadi sekarang nggak ada yang pakai atap UV pokoknya. Paling antisipasinya nanti kita ini aja tutupin medianya, karena rawan crack buahnya, Om. Setelah ini gimana nih, Om? Setelah pangkas, Om? Nah, setelah pangkas semua udah disisain 2 mata tunas ya. Selanjutnya kita aplikasikan fungisida, Om. Fungisida untuk jaga-jaga jangan sampai terkena jamur. Pokoknya setiap pangkas aplikasikan fungisida. Pakai apa tuh, Om, fungisidanya, Om? Saya pakai antrakol aja, Om. Udah antrakol terus dari dulu. Langsung sekarang mau diaplikasikan apa gimana? Boleh, ya kita aplikasikan. Kita buat racikan dulu ya. Oke, let's go. Nah, gimana, Om? Siap, Om. Sekarang kita bikin larutan fungisidanya, Om, ya. Boleh. Nah, di sini kita pakai antrakol, Om. Udah antrakol aja, nggak usah pakai campuran lain. Ya, kita siapin air 1 liter, Om. Ini air 1 liter. Air biasa nih, Om, ya? Air biasa, air bersih. Kita pakai kurang lebih 1 gram ini, Om. Ini 1 gram. 1 gram lah ini. Udah segini aja, nggak usah banyak-banyak. Air 1 liter, antrakolnya 1 gram. 1 gram. Di situ kita aduk. Kita masukin sini, Om. Ini 1 liter? Enggak sih. Ininya? Enggak, Om. Ini bisa berapa kali? Iya. 250 kali.
gunting. Ngumpul ya teman-teman. Lihat. Nah, Siap. Udah langsung kita semprot Om. Yang penting bekas goresan ini sama deket mata tunasnya udah nggak usah seluruhan teman-teman ya. Pas pangkasnya aja. Pas pangkasnya aja. Teman-teman. Pas pangkasnya sama deket mata tunasnya. Jadi sebenarnya fungsinya ini untuk apa Om? Setelah Jadi, pangkas ini? Untuk pencegahan jamur Om. Karena jamur ini bisa mengakibatkan busuk batang ini Om. Nah, terutama batang yang masih hijau Om, itu rawan banget Om. Tapi kalau yang gini sih nggak terlalu ya. Oh, yang batang masih muda batang ya? masih hijau, masih muda. Tapi kalau untuk antisipasi nggak apa-apa, kita dari awal Om, nggak ada ruginya. Kita punya fungisida disemprot, daripada ntar udah kena baru nyesel ya Om ya. Cegah daripada mengobati. Cegah Om ya. Betul, lama. Oke, udah Om. Udah seperti itu Om. Nah, setelah semprot ini gimana deh Om? Habis ini paling nanti setelah 3 hari Om, kita pakein atonik. Oh, setelah 3 hari GPT. atonik GPT ya? Untuk perangsang tumbuh ya. pecah mata tunasnya. Mau dipraktekin nggak Om? Sekarang bisa emang habis semprot. Kebetulan kita ada varian Jupiter yang udah kita pangkas 3 hari yang lalu Om. Boleh deh. Pokoknya bulan-bulan ini kita pangkas kuning Om. Untuk persiapan pembuahan nanti di hujan udah reda kita pangkas. Oke, boleh Om. Ya, siap kita bikin larutan ya Om ya. Oke, kasken. Nah, gimana Om contoh atoniknya Om? Siap Om. Ya, jadi kita biasanya pakai atonik ini setelah 3 hari setelah pangkas Om. Setelah 3 hari setelah pangkas, setelah tadi fungisida juga Om ya? Setelah fungisida kan kalau baru pangkas kan itu fungisida ya. Nah, setelah 3 harinya kita aplikasikan atonik ini Om untuk perangsang pemecahan mata tunasnya itu. Itu. Tadi kan kita pangkas ghost itu di sana. Nah, ini kebetulan di sini ada Jupiter yang kemarin kita pangkas 3 hari yang lalu Om. Berarti udah waktunya kita pakein atonik atau zat GPT. Berapa tersiernya? Ini tersiernya berapa ya? 8 kalau nggak salah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Om. 9 tersier ini. Nah, untuk takarannya gimana nih Om? Siap, takarannya 1 mili aja Om. 1 mili cukup. Ya, jadi teman-teman pakai pipet seperti ini untuk ngambilnya biar nggak ribet. 1 mili ya. Om, 1 mili ya. Nah, masukin Om. Jadi langsung masukin ke airnya berapa liternya? Air 1 liter Om. 1 liter. Jadi bandingannya 1 mili sama air 1 liter. Udah langsung kita masukkan ke sprayernya. Sprayernya ini 500 mili ya? Enggak Om, ini 250 Om. Oh, 250 ini? Saya punya yang 1 liter Om, rusak. Oh, rusak. Jadi buat antisipasi pakai ini aja. Kalau nyemprot keseluruhan kan kita pakai ada sprayer gendong Om. Oh, gendong. Jadi untuk ini mah untuk yang kecil-kecil aja pakai ini. Itu rusak yang 1 liternya. Oke, langsung kita aplikasi Om ya. Oke, lanjut Om. Nah, seperti ini aja. Mata tunasnya Om yang penting. Ini kan ada 2 tuh. Iya, ada 2. Nah, kita center yang dua-duanya nih. Oke, cepet aja Om. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Oke, cukup Om. Udah, gitu aja. Nah, kan udah setelah disemprot zat PT ini Om. Kemungkinan semprot tuh berapa hari setelah semprot zat PT ini Om? Paling 10 hari paling lama Om. Paling lama 10 hari Om? Iya, kalau pohonnya lagi bagus itu paling 7 hari udah keluar Om. 7 hari. Oh, ini varian apa Om sebelahnya Om? Sama Om? Nah, ini Oscar Om. Ini Oscar? Oscar ini. Di foundation pruning juga berarti? Foundation pruning juga. Boleh nanti saya ini juga. Waktunya udah waktunya pakai GPT juga Om ini. Karena bareng sama Jupiter itu pangkas. Oh, bareng pangkasnya ya? Bareng. Nah, ini kan termasuknya nggak ada naungan Om. Nggak ada Om. Kalau begini, dalam keadaan begini kena hujan gimana Om? Ya nggak masalah sih Om. Yang penting jangan sampai berlama-lama Om. Maksudnya jangan sampai lama-lama Om? Enggak, maksudnya jangan sampai kebanjiran gitu, bacok gitu.
Oh, nggak apa-apa kalau kena hujan yang berarti Om. Nggak apa-apa Om. Cuman teman-teman juga harus hati-hati juga sih kalau pangkas. Gimana tuh Om? Ya jangan sampai pas hujan lebat ya, musim hujan yang sedang tinggi-tingginya curah hujan, pangkas pohon jangan. Tapi oh ini kan belum terlalu intens ya hujannya, jadi nggak masalah kita pangkas. Ini khusus untuk teman-teman yang belum punya atap UV Om, gitu. Tapi kalau untuk yang punya atap UV bebas. Jadi kita kasih edukasi buat yang pemula yang belum punya atap UV, tapi pengen sukses tanam anggur, boleh gitu, diikuti aja cara saya Om, gitu. Gitu teman-teman. Insya Allah saya berbagi. Nah. Oke Om Yani, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan tentang foundation pruning ini untuk khususnya untuk teman-teman pengangguran pemula nih, yang terutama yang nggak ada naungan. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin nanam anggur, jadi mulai aja tuh Om dulu Om. Jangan sampai nunggu peralatan lengkap Om. Saya juga mulai 1, 2 dan akhirnya banyak punya pohon anggur sekarang. Jadi nggak harus punya atap UV dulu, gitu. Yang penting ada niat. Terus lagi mindsetnya Om, penting Om. Nah, mindsetnya tuh Om? Jangan sampai kita pengennya berbuah cepet-cepet gitu. Yang penting mah suburin dulu pohonnya Om. Ada teknik namanya SCP Om. Nah, gimana tuh? Yang pertama itu S Om. S apa tuh? Ya, suburkan aja dulu pohonnya. Gimana caranya? Kasih media tanam yang terbaik. Itu kunci yang pertama, media tanam Om. 70% yang mengaruhi pertumbuhan pohon anggur ya media tanam Om. Media tanam. Gitu. Itu S tuh. Iya harus subur Om. Nah, suburkan. C-nya Om. C-nya cabangkan. Nah, jadi teman-teman harus mulai konsep nih mau setelah disuburkan baru nih konsep percabangannya seperti apa, buat percabangan sebanyak-banyaknya Om, biar jangan dulu dipangkas. Pokoknya kalau emang kita tabang teralis ya udah kita biarin aja pohon apa ya. Pokoknya sesuai sama tempat yang teman-teman tanam gitu ya. Terus lagi cabang-cabangnya dibiarin aja Om, los aja Om, biar aja semuanya. Itu jangan mentang-mentang kita mau teralis seperti ini, kita yang ini aja kita tumbuhin. Tapi enggak Om, kita harus tumbuhin semua Om nih, biar megar Om, biar besar gitu. Biar ada cabangnya gitu. Gitu. Nah, itu cabangan Om. C-nya tuh cabangkan. Nah, P-nya Om. Untuk P-nya ya udah pruning Om. Pruning kalau udah pohon udah subur, percabangan udah ada, insya Allah kita lakukan pruning dan insya Allah kita akan dapat buahnya Om. Gitu. Seperti itu Om. Menurut pengalaman dari Om Yani teman-teman. Iya, jadi ada kita bagi pengalaman aja Om. Sistem SCP. Syarat-syarat untuk menyuburkannya banyak. Tuh nanti dibahas lagi lah. Dan salah satunya bukan cuma pupuk Om ya. Bukan. Nah, mindset teman-teman nih kebanyakan, terutama nih teman-teman pemula nih, Papa juga masih pemula nih. Nah, mindsetnya itu cuman pupuknya apa. Betul. Nah, ternyata menurut Om Yani juga gimana Om? Menurut Om Yani Om? Pertama mindset ya kan. Mindset, bukan cuma sekedar pupuk ya. Bukan sekedar pupuk. Terus lagi medianya Om. Medianya kan udah 75% tuh. Media. Berarti pertama itu media tanam. Media tanam nomor 1. Kedua apa Om? Nomor 2 matahari Om. Sinar matahari penting. Sinar matahari. Nah, jadi menurut Om Yani juga yang pertama itu 75% itu kesuksesan menanam anggur itu adalah media tanam ya Om ya. Harus gembur, poros, sehat ya Om ya. Sehat. Kayak akan unsur organik Om. Ada mikroorganisme di dalamnya gitu. Betul. Ya. Terus mengandung nutrisi di dalamnya. Iya. Dan yang kedua itu adalah sinar matahari. Sinar matahari, betul. Sinar matahari Om. Ya. Oke Om Yani, ini kayaknya udah menjelang sore juga nih. Siap Om Rama.
nanti kita ketemu lagi, main lagi di sini. Oke, siap. Nih Hobi Papa Official mengucapkan terima kasih nih Om Yani. Sama-sama Om. Diajakin bikin video nih. Siap. Nanti untuk update-update-nya mungkin bisa cek atau tonton aja di channel YouTube-nya Pengangguran BKS. Jangan lupa subscribe juga teman-teman. Siap. Oke Om Yani, kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri. Siap Om, makasih Om. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.